pada video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan organisme dan faktor lingkungan baik pada hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Berikut penjelasannya. Untuk penjelasan yang pertama yaitu hubungan organisme dan faktor lingkungan pada hewan. Ada beberapa jurnal yang membahas mengenai hal ini. Nah, salah satu jurnalnya yaitu Ekologi Habitat Perkembangbiakan Anopheles sp di Desa Simpang 4, Kecamatan Lenciti, Ongan Kemiri Unulu, Sumatera Selatan. Nah, adapun nama penulis dari jurnal ini yakni Vivin Mandalena dan Nungki Hapsari Suryanias dan Tanwirotun Nima. Nah, untuk nama jurnalnya yaitu Indonesian Journal of Healthy Ecology. Nah, untuk jurnal ini membahas mengenai hubungan organisme dan faktor lingkungan pada hewan Anopheles sp. Nah, sebelum itu, mungkin ada yang bertanya, apa sih Anopheles sp itu? Nah, jadi Anopheles sp ini merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok serangga. Nah, untuk Anopheles sp ini biasa disebut sebagai nyamuk malaria. Nah, habitat perkembangbiakan menjadi potensial bagi siklus kehidupan nyamuk Anopheles sp ini. Nah, untuk menjadi vektor malaria dikarenakan dukungan kondisi lingkungan fisik, kimia, dan biologi. Nah, lingkungan tersebut meliputi tipe habitat, baik suhu, pH, air, kekeruhan air, sinar matahari, aliran air, curah hujan, angin, keberadaan vegetasi, keberadaan hewan predator pemakan larva, salinitas, kadar pH, dan lain sebagainya. Nah, adapun faktor lingkungan abiotik dan biotik, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan larva nyamuk dan penyebarannya, sehingga akan mempengaruhi keseimbangan populasi nyamuk di alam. Nah, habitat perkembangbiakan Anopheles sp yaitu rawa, selokan, kolam, kolam perendaman karet, kolam permandian, genangan bekas roda ban, dan genangan air jalan. Nah, adapun suhu habitat perkembangbiakan dari Anopheles sp ini. Nah, untuk suhunya berkisar antara 28 derajat Celcius, tetapi suhu pada Anopheles sp ini ketika berada pada suhu 30 sampai dengan 32 derajat Celcius tidak akan membahayakan spesies yang bisa berkembang biak di alam pada habitat perkembangbiakan kecil yang terkena sinar matahari, seperti Anopheles sp ini. Nah, untuk kadar pH, habitat perkembangbiakan Anopheles sp ini berkisar antara 6 sampai 8 pH. Nah, untuk habitat perkembangbiakan Anopheles sp ini berkisar pada pH 7 karena merupakan pH ini menjadi kondisi yang ideal untuk perkembangbiakan larva ini. Nah, adapun pengaruh tumbuh-tumbuhan pada larva, yaitu sebagai tempat untuk berlindung, mencari makan, dan menaungi habitat agar tidak terkena langsung dari sinar matahari yang dapat menyebabkan peningkatan suhu air. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu hubungan organisme dan faktor lingkungan pada tumbuhan. Nah, ada beberapa jurnal yang membahas mengenai hal ini, yakni hubungan organisme dan faktor lingkungan pada tumbuhan. Nah, salah satu jurnalnya yaitu Nilai Hui Daun Rhizophora,
hubungannya dengan faktor lingkungan dan klorofil daun di Pantai Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Padangcermin, Lampung. Nah, nama penulis dari jurnal ini yaitu Muhammad Saiful Adib, Boedi Hedarto, dan Frida Purwanti. Nah, nama jurnalnya yaitu Diponegoro Journal of Macquarie volume 3 nomor 2 tahun 2014 halaman 20 sampai dengan 26 Management of Aquatic Resources. Nah, untuk pembahasannya mengenai tumbuhan mangrove. Nah, ekosistem mangrove yang memiliki manfaat secara ekologis maupun ekonomi mampu memberikan peluang terhadap stabilitas lingkungan. Nah, melihat pentingnya hutan mangrove terhadap lingkungan, maka perlu dilakukan penelitian terhadap kesehatan hutan mangrove. Nah, warna pigmen pada daun diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan untuk penentuan keadaan hutan mangrove. Hui yang merupakan pigmen warna pada daun Rhizopora sp memberikan gambaran terhadap kondisi hutan mangrove. Nah, dominansi yang terjadi pada lokasi penelitian tersebut dikarenakan kondisi lingkungan yang tanahnya cenderung keras dengan pecahan karang dan pasir serta kondisi lingkungan yang tergenang oleh air secara berkala. Nah, ini menjadi tempat yang ideal untuk hidup Rhizopora stylosa daripada jenis Rhizopora apisulata. Nah, Rhizopora apisulata merupakan mangrove yang cenderung menyukai tanah berlumpur halus, dalam dan tergenang pada pasang normal dan tidak menyukai substrat yang lebih keras yang bercampur dengan pasir. Nah, berdasarkan hasil pengujian, nilai hiu tertinggi terdapat pada jenis Rhizopora stylosa. Nah, jenis ini memiliki nilai rata-rata tertinggi jika dibandingkan dengan jenis yang lain. Nah, nilai ini dimungkinkan karena pengaruh jumlah intensitas cahaya yang menyinari daun. Nah, penyebab lain yang diperkirakan menjadi penyebab perbedaan nilai hui daun Rhizopora stylosa adalah bentuk pohon yang menjulang tinggi, merupakan faktor lain yang mendukung pohon mendapatkan intensitas cahaya yang lebih. Nah, hasil antara kandungan klorofil yang didapatkan ini menjelaskan bahwa nilai Hui dengan kandungan klorofil berbanding lurus. Nilai tinggi kandungan klorofil yang dimiliki oleh Rhizopora stylosa juga diikuti oleh nilai Hui yang diperoleh dari hasil lapangan. Nah, hasil yang berbeda yang didapatkan ini diperkirakan karena pengaruh dari intensitas cahaya yang lebih tinggi. Nah, jumlah intensitas cahaya yang mengenai daun dan intensitas lama sinar matahari menyinari daun merupakan faktor terbesar dalam terjadinya perbedaan nilai klorofil tersebut. Nah, daun yang didapatkan pada jenis Rhizopora stylosa diperkirakan mendapatkan intensitas cahaya yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Nah, dengan hal ini dikarenakan bentuk dari tumbuhan tersebut menjulang tinggi. Nah, semakin tinggi pohon dan tidak ada naungan pada jenis Rhizopora stylosa menyebabkan kandungan klorofil pada daun lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu hubungan organisme dan faktor lingkungan pada bakteri. Nah, dalam materi ini ada salah satu jurnal yang membahas mengenai hubungan bakteri dengan faktor lingkungan. Nah, judul jurnalnya yaitu Interaksi Mikroalga, Bakteri dan Peranannya dalam Produksi Senyawa dalam Kultur Mikroalga. Nah, nama penulis dari jurnal ini yaitu Diah Radini Nordidjo. Nah, nama jurnalnya yaitu Oceana
volume 44 nomor 2 tahun 2019 dengan halaman 25 sampai 34. Nah, yang membahas yaitu secara alami terdapat interaksi antara mikroalga dan bakteri di lingkungan. Nah, semula kehadiran bakteri dalam kultur mikroalga dianggap sebagai kontaminan atau interaksi parasitisme. Namun, penelitian terbaru menunjukkan interaksi yang beragam antara mikroalga dan bakteri yang dapat dibedakan menjadi hubungan mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme yang umum antara bakteri dan mikroalga adalah penyediaan vitamin B12 oleh bakteri. Nah, dan produksi fixed karbon oleh mikroalga. Nah, interaksi komensalisme mikroalga bakteri adalah bakteri yang menyuplai vitamin B12 pada Salamidomonas reinhardti, namun bakteri tidak mempergunakan karbon yang dihasilkan mikroalga tersebut. Nah, tipe lain dari parasitisme oleh bakteri adalah adanya kompetisi penggunaan nutrien antara bakteri dan mikroalga yang menyebabkan adanya hambatan dalam pertumbuhan mikroalga. Nah, bakteri yang bersifat parasit umumnya hidup di dekat dinding sel mikroalga yang memudahkan untuk mendegrasi dinding sel. Nah, kehadiran dari bakteri ini sebagai parasit dalam kultur mikroalga yang dapat dimanfaatkan dalam bioteknologi industri, misalnya untuk menghasilkan enzim selulase. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yakni hubungan organisme dan faktor lingkungan pada jamur atau fungi. Nah, adapun salah satu jurnal yang membahas mengenai hubungan organisme dan faktor lingkungan pada jamur. Nah, salah satu jurnalnya yaitu Keanekaragaman Jamur Endofit Daun Kangkung Darat atau Ipomoea reptanspoir pada lahan pertanian organik dan konvensional. Nah, nama penulis dari jurnal ini yaitu Reda Kadiani Aryono, Samsuddin Dejahari, Lilik Sulistyowati. Nah, nama jurnalnya yaitu Jurnal HPT Volume 2 nomor 1 Februari 2014. Nah, yang membahas mengenai mikroorganisme endofit merupakan asosiasi antara mikroorganisme dengan jaringan tanaman. Nah, kelimpahan dan keragaman jamur endofit dalam berkolonisasi dengan inang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di antaranya faktor biotik dan abiotik. Nah, faktor biotik terdiri dari varietas dan spesies inang, sedangkan faktor abiotik yang mempengaruhi adalah faktor-faktor cuaca, yaitu suhu, kelembaban relatif, dan kadar air tanah, serta teknik budidayanya. Nah, mikotosin yang dihasilkan jamur endofit seperti alkaloid pada tanaman rumput-rumputan mampu melindungi inang dari serangan invertebrata herbivor, nematoda, dan patogen. Nah, jamur endofit juga mampu menghasilkan senyawa metabolit yang berperan melindungi inang tanaman dari kondisi lingkungan ekstrim. Nah, jadi jamur endofit yang tinggal dalam jaringan daun dan ranting tanaman juga berperan dalam peningkatan ketahanan dari tanaman. Berbagai jenis alkaloid dan metabolit sekunder lainnya yang dibisintesis oleh jamur endofit membantu tanaman untuk lebih tahan terhadap serangan nematoda, serangga herbivora, dan hewan ternak. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.